Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera selalu buat kalian, anak-anakku, siswa dan siswi MTS Al-Islam Jamsarin Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalau kita berbicara sejarah pada umumnya, mata pelajaran sejarah itu adalah salah satu mata pelajaran yang sangat menarik bagi kita semua. Karena apa? Sejarah itu adalah berkaitan dengan segala peristiwa yang terjadi di masa lampau, dan itu berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Jadi kalau kita itu belajar sejarah, itu nanti pelajaran tersebut akan menjadi dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Karena kita bisa belajar dari sejarah para pendahulu-pendahulu kita, sejarah masa lampau yang nantinya itu kita gunakan sebagai dasar, sebagai acuan dalam kita melanjutkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi yaitu peran para tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan agama Islam di Nusantara. Yang dalam hal ini adalah khususnya di wilayah Kepulauan Jawa. Dan dalam sejarahnya terkenal dengan sebutan yaitu Wali Songo. Sangat menarik untuk kita simak. Mari kita simak bersama-sama. Oke, baik, kita mulai materinya. Perkembangan agama Islam di Nusantara, khususnya di Kepulauan Jawa, itu dimotori oleh, dalam sejarahnya dikenal dengan nama Wali Songo, yaitu para wali yang berjumlah 9. Di antaranya adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Bonang, kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, yang delapan Sunan Muria, dan yang nomor 9 atau yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Dimulai dari yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nama asli atau nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Tempat lahir yaitu Samarkand yang berada di Timur Tengah. Masa hidup antara tahun 1368 sampai 1419 Masehi atau perkiraan abad 14 Masehi. Beliau mempunyai wilayah dakwah itu sekitar ataupun seputaran daerah Leran Gresik. Beliau menggunakan metode dakwah lewat perdagangan dan memberikan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Kemudian karya atau peninggalan beliau itu adalah pemondokan di Leran Gresik. Beliau dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Beliau mempunyai nama asli Raden Rahmat. Tempat lahir beliau berasal dari Campa. Masa hidup perkiraan tahun 1401 sampai 1481 Masehi. Wilayah dakwah beliau adalah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Beliau menggunakan metode dakwah dengan memberikan pengajaran yang sederhana dan menyerukan untuk meninggalkan molimo, yaitu penjabarannya adalah moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Karya beliau yaitu sebuah pesantren yang terkenal yaitu pesantren Ampel Denta. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau juga dikenal dengan nama Jaka Samudra.
Beliau lahir ataupun berasal dari Blambangan, Banyuwangi. Masa hidup beliau sekitar tahun 1422 Masehi. Beliau dalam berdakwah, wilayah dakwahnya adalah Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Metode dakwah beliau adalah melalui kesenian, baik berupa gending ataupun permainan anak-anak. Karya peninggalan beliau antara lain berupa permainan jelungan, jamuran, tembang lir-ilir, cublak-cublak suweng, gending asmorondono, dan pocung. Beliau dimakamkan di Giri Kedaton. Wali yang keempat adalah Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau lahir ataupun berasal dari Ampel, Surabaya. Masa hidup sekitar tahun 1465 sampai 1525 Masehi. Wilayah dakwah beliau berada di Kediri, Bonang, Tuban, Lasem, Rembang. Beliau dalam berdakwah menggunakan metode yaitu lewat pemikiran filsafat, sastra, dan seni gamelan. Karya peninggalan beliau berupa yaitu suluk wijil, gamelan, serta tembang tombati. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Selanjutnya adalah Sunan Derajat. Beliau bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Tempat lahir beliau Ampel, Surabaya. Masa hidup sekitar tahun 1470 Masehi. Wilayah dakwah pesisir Gresik, Lamongan. Beliau menggunakan metode dakwah yaitu yang pertama memberi pertolongan kepada masyarakat umum. Yang kedua menyantuni anak yatim, dan yang ketiga mengajak masyarakat untuk bergotong royong, dan yang keempat adalah melalui kesenian. Karya beliau berupa suluk pituah, berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Beliau dimakamkan di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Beliau mempunyai nama asli Raden Said atau Raden Abdurrahman. Beliau juga terkenal pada masa mudanya yaitu dengan nama Lokajaya. Tempat lahir beliau adalah di Demak, Jawa Tengah. Masa hidup antara tahun 1450 sampai 1550 Masehi. Wilayah dakwah beliau itu di pesisir utara Jawa Tengah, yaitu sekitar di daerah Demak. Beliau menggunakan metode dakwah yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu melalui kesenian wayang kulit. Di samping itu beliau juga menggunakan pemikiran filsafat di dalam menunjang berbagai usaha dakwah beliau. Karya beliau yang terkenal adalah seni wayang kulit, kemudian tradisi sekaten, dan lain-lain. Beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Ya, nama asli beliau adalah Ja'far Shodiq. Beliau berasal dari Kudus. Masa hidup beliau yaitu sekitar tahun 1400 Masehi sampai 1550 Masehi. Wilayah dakwah meliputi daerah Kudus, Sragen, dan Gunung Kidul. Metode dakwah beliau lewat seni dan budaya, yaitu dengan cara memadukan Islam dengan budaya lokal. Karya peninggalan beliau berupa ornamen bangunan Masjid Kudus sebagai bentuk alkulturasi antara Hindu dan Islam. Beliau dimakamkan di daerah Kudus. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Prawoto. Tempat lahir beliau dari Muria. Kemudian masa hidup beliau adalah perkiraan abad 15 sampai abad ke-16. Wilayah dakwah meliputi Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Metode dakwah beliau yaitu lewat seni, pertanian, dan perdagangan.
Karya peninggalan beliau itu berupa lagu Sinom dan lagu Kinanti. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, Kudus. Yang kesembilan atau yang terakhir, karena sebutannya adalah Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Tempat lahir beliau dari Cirebon. Masa hidup perkiraan tahun 1448 sampai 1568 Masehi. Wilayah dakwah beliau meliputi pesisir Cirebon, Pasundan atau Priangan dan Banten. Beliau dalam berdakwah menggunakan metode dakwah lewat kekuasaannya sebagai penguasa Pajajaran. Karya beliau itu berupa situs kerajaan Banten. Kemudian beliau dimakamkan di daerah Gunung Sembung, yaitu wilayah Gunung Jati. Baik anak-anakku, demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan tetap stay at home. Salam satu frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.